Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di kios beras Syahdan. Kita ini bakal mewawancarai karyawan dari toko beras Syahdan tentang penjualan, kemudian break even point atau titik impas yang ada sampai ke kios beras Syahdan. beras Syahdan namanya. Jadi ada beberapa hal yang bakal saya tanyakan terkait dengan bisnis beras ini. Yang pertama, identitas bisnisnya. Jadi kios beras ini berdirinya kapan? Sekitar 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk modal dari penjualan beras ini berapa? Yang pertama ada modal sewa gedungnya berapa, Mang, kira-kira? Kalau sewa gedung itu per bulan 1 juta. 1 juta per bulan. Ya, per bulan. Oh. Kalau modal awalnya sekitar 80 juta. 80 juta modal awal. Ya. Kemudian kayak ada barang-barang ini, kayak alat-alat ini berapa? Kalau itu paling sekitar 2 juta beli kayu doang. Beli kayu. Sama buat yang bikin. Itu tuh sewa kios 1 bulan 1 juta itu udah sama listrik? Ya. Udah sama listrik, Udah sama air? Kalau di sini paling listrik doang. Listrik doang? Ya. Oh, jadi air mah tidak? Air tidak termasuk. Oh. Kemudian untuk biaya transportasi, misal pembelian beras ini dari mana gitu? Kalau di toko biasanya langsung dikirim dari gudang ke sini. Ya. Jadi gak terlalu jadi langsung dikirim aja. Oh. Jadi nggak pakai transportasi kayak gitu. Jadi udah ditanggung sama yang pihak gudang. Oh, transportasi sudah ditanggung. Ya. Terus beli beras ini per bulannya berapa gitu? Bukan per bulan, paling kalau setiap habis stok. Habis. Ya, stok habis baru beli lagi. Sekiranya emang kira-kiranya berapa itu teh? Paling sekitar 3 hari 4 hari kan ini udah habis langsung kirim lagi. Oh, 3 hari 4 hari. Jadi nunggu 1 bulan. Oh, baik. 3 hari 4 kali biasanya belinya sekitar berapa, Mang? Sekitar 50 sampai 40 juta. 50 sampai 40 juta. Kalau misalkan berasnya itu 50 sampai 40 juta itu berapa liter kira-kira atau berapa karung gitu? Sekitar kadang kalau habis 2 ton 2 ton. 2 ton. Ya, seminggu. Tergantung gimana ramenya pasar aja. Jadi kan kalau dagang nggak nentu. Iya. Kemudian mau tanya lagi tentang kayak alat timbangan, terus kayak literan gitu. Itu berapa kira-kira belinya waktu awal? Waktu awal paling sekitar 1 juta. 1 juta. Ya. Nah, kemudian untuk gaji karyawan itu gimana? Kalau gaji karyawan hitungannya harian per hari. Harian. Ya nggak ada yang per bulan. Berapa, Mang, kira-kira? 100.000 paling bersih. 120 sama uang makan. 120 bersih. Ya. Karyawannya ada berapa orang? Kalau karyawan ada 2 orang, yang satu bagian pagi, yang satu bagian malam. Oh, jadi sip-sipan gitu. Ya, 24 jam bukannya. Kalau konsumen nih rata-rata per harinya suka beli kisaran berapa liter gitu, terus sekitar berapa ribu gitu per orangnya rata-rata. Paling rata-rata 5 kilo. Ya, 5 kilo, 3 kilo, tergantung kebutuhan masyarakat juga. Gitu. Jadi gak nentu, terkecuali kalau rumah makan biasanya beli per karung. Oh, baik. Kemudian untuk harga per liternya beras ini berapa? Tergantung, ada yang 12.500, 13.000, 14.000 sampai yang 15.000. Jadi disesuaikan sama kualitas berasnya. Ya. Oke. Terus Amang pernah ada target gak penjualan, misalkan sehari itu penjualan sekian gitu untuk mencapai keuntungan gitu? Kalau dari dagang sih gak ditarget, gimana ada yang banyak yang beli ya gila. Oh. Dagang. Oke. Untuk packing mah kayak kayak plastik itu? Ya dimasukin ke kresek aja, kadang di karung. Oh, baik. Sudah sekian. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah tadi kita melakukan wawancara, sekarang saatnya kita menghitung BEP-nya atau titik impasnya. Sebelum melakukan perhitungan BEP, mari kita analisis dulu RAB penjualan dari berasnya. Yang pertama tadi disebutkan ada modal.
Kita tulis modal. Modal tadi disebutkan 80 juta itu untuk modal awal. Sedangkan untuk modal yang berkepanjangan, jangka kepanjangan itu sekitar 40 sampai 50 juta. 50 juta untuk modal. Modal itu masuknya ke Pikos ya. Selanjutnya ada sewa kios. Sewa kios. Sewa kios ini termasuk ke Pikos sama. Tadi sewa kios itu sekitar 1,2 juta. 1,2 juta. Kemudian ada alat seperti peti dan lain-lain. Itu ada sekitar 1,5 juta. Selanjutnya ada alat seperti timbangan atau literan sekitar 1.050.000. Kemudian ada gaji karyawan. Gaji karyawan ini termasuk gaji tetap. Karena di sana entah mau penjualan berapapun yang terjual, gajinya tetap 100.000 per orang. 100.000 per orang. Selanjutnya ada lagi uang makan. Uang makan ini sebenarnya opsional, jadi tidak tetap, tergantung sama penjualannya. Uang makan ini 20.000 per orang. Ini masuknya ke variable cost. Selanjutnya untuk rata-rata konsumen membeli itu sekitar 5 kilogram per orang. Nah, 5 kilogram ini apabila dinominalkan sekitar 75.000. 75.000. Rata-rata tuh ya. Sebelum masuk ke rumus, kita bakalan menghitung dari semua FC-nya. Yang pertama ada modal, itu modal 50 juta, kita dibagi dengan 30. 50 juta dibagi dengan 30 itu sekitar 1.700.000. Kemudian untuk sewa kios, mohon maaf, ini sewa kios itu 1.200.000. Untuk sewa kios 1.200.000 kita bagi dengan 30 sama dengan 40.000. Selanjutnya untuk alat seperti peti dan lain-lain kita bagi 30 juga. Bagi 30 ya, bagi 30. Jadi sekitar 50.000. Untuk timbangan ini 1.050.000 kita bagi lagi, dibagi 30 menjadi 35.000. Untuk gaji karyawan ini udah per hari, jadi 100.000. Kemudian untuk uang makan 20.000 itu opsional ya, 20.000 per orang. Dan rata-rata 75.000. Oke, kita jumlahkan saja si FC-nya. Berarti semuanya ini sekitar 1.925.000. Sekarang kita bisa langsung hitung FC sama dengan TR. C-nya itu
ditambah PC dikali Q sama dengan P dikali Q. FC-nya itu 1.925.000 ditambah VC-nya itu 20.000 Q dikali Q. Kemudian P-nya itu 75.000 dikali sama Q. Di sini ada variabel yang sama, yaitu antara Q. Berarti kita jumlahin yang Q-nya. 75.000 Q. Karena ini plus, jadi dibalik jadi min, dikurangi 20.000 Q. Ini masih diturunkan. Rp75.000 Q dikurangi 20.000 Q sama dengan 55.000 Q. Ini masih diturunkan. Oh, mohon maaf, ini terlalu banyak nolnya. Berarti kita dibagi aja. Berarti Q sama dengan 1.925.000 dibagi 55.000. Hasilnya adalah 35. Berarti Q sama dengan 35. Jadi kesimpulannya, BEP atau titik impas dari RAB penjualan beras tersebut apabila jumlah atau orang yang membelinya itu sekitar 35 orang, kemudian mereka membeli dengan harga 75.000, maka penjualan tersebut memenuhi titik impasnya. Sedangkan ketika tadi saya survei, untuk penjualannya itu biasanya lebih dari 35 orang. Jadi artinya penjualan beras pada kios tersebut mengalami keuntungan. Itulah hasil dari analisis BEP dari kios beras. Saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.